dapat saya sampaikan bahwa vaksin COVID-19 untuk masyarakat adalah gratis. Sekali lagi, gratis, tidak dikenakan biaya sama sekali. Tadi sudah disuguhkan dengan video yang dipaparkan oleh Presiden Jokowi yang menyatakan bahwa vaksin di Indonesia untuk COVID-19 itu sudah dapat dipastikan gratis. Nah, berkaca dari standar internasional sendiri mengatakan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap vaksin dan perawatan COVID-19 aman, tersedia, dapat diakses, dan terjangkau bagi semua yang membutuhkan. Dan ini sangat relevan untuk orang-orang dalam situasi rentan, khususnya yang sering diabaikan dari layanan kesehatan. Dan maka dari itu seharusnya sampai hari ini vaksin itu harus tetap gratis dan tidak ada yang berbayar. Nah, sekarang ditambah lagi dengan adanya wacana untuk membuat vaksin berbayar yang dapat diakses di Kimia Farma gitu. Peraturan yang sering berubah-ubah. Jokowi telah menjilat ludahnya sendiri gitu ya, ketika dia bilang bahwa vaksin tidak berbayar, vaksin gratis. Tapi pada akhirnya kita lihat hari ini bahwa akan ada vaksin yang berbayar. Gitu. Bahwa vaksin COVID-19 untuk masyarakat adalah gratis. Sekali lagi, gratis, tidak dikenakan biaya. Jadi sebenarnya warga ini hari ini di tengah pandemi ini, setelah lebih dari 1 tahun, kita sudah mengalami pandemi ini 1,5 tahun, tidak ada perbaikan sama sekali yang dilakukan oleh pemerintah, dan malah beranjak untuk lebih buruk. Dan hari ini kita mencapai puncak penyebaran virus yang cukup luas di Indonesia gitu, dengan angka 35.000 ke atas. Nah, selain itu juga kita melihat bahwa dampak-dampak tersebut tidak hanya orang-orang yang pada akhirnya terdampak COVID, tapi juga bagaimana situasi ekonomi masyarakat itu terdampak dikarenakan dari awal pemerintah tidak menerapkan kebijakan yang tepat guna, tapi malah melakukan pendekatan keamanan untuk mengendalikan pandemi di Indonesia itu sendiri. Jadi karena dari awal tidak dilakukan sebuah mitigasi bencana yang cukup tepat guna gitu ya, misalkan berkonsultasi dengan medical experts atau misalkan dengan dokter, saintis dan lain sebagainya, malah bekerja sama dengan polisi, intelijen, dan juga tentara untuk mengendalikan angka COVID-19. Dan kita sampai sekarang tahu bahwa itu tidak berhasil. Nah, selain itu juga akhirnya masyarakat tertimpa dengan banyak yang di PHK dan lain sebagainya, dan situasi ekonomi yang pada akhirnya kesetaraan masyarakat, elemen masyarakat dalam akses atas vaksin ini juga kan sebenarnya masih diragukan gitu. Bahkan dari awal pengaplikasian ataupun penerapan vaksin kepada seluruh masyarakat Indonesia juga masih banyak catatan yang tidak semua orang itu juga masih sudah dapat mengakses vaksin itu sendiri. Akhirnya mengakibatkan ketidakpercayaan dan juga mengutuk atas terjadinya pandemi hari ini, dan pada akhirnya tidak percaya juga dengan beberapa kebijakan-kebijakan pemerintah dalam COVID-19 handling itu sendiri. Karena apa? Karena tidak pernah dirasakan adanya sebuah upaya prioritas dari negara itu sendiri, dan itu terrefleksi dari bagaimana pernyataan-pernyataan pemerintah seperti misalkan Menteri BUMN ataupun masih adanya upaya untuk memasukkan APBN untuk infrastruktur maupun pembangunan itu sendiri. Jadi bukannya malah mengalihkan APBN itu untuk penanganan pandemi, tapi malah tetap memprioritaskan agenda pembangunan infrastruktur dan juga BUMN itu sendiri. Padahal di tengah pandemi seharusnya semacam anggaran prakerja, anggaran untuk ibu kota baru maupun pembangunan infrastruktur itu bisa dialihkan terlebih dahulu untuk penanganan situasi pandemi, sehingga tidak mengakibatkan adanya wacana untuk vaksin yang berbayar jika memang pada akhirnya negara tidak mampu. Dan dari awal kita tahu bahwa pejabat-pejabat pemerintah seringkali mengeluarkan misleading information, di mana misalkan makan nasi kucing, izin corona masuk Indonesia susah dan lain sebagainya, pada akhirnya itu membuat adanya pragmatisme di tengah masyarakat dan juga denial ataupun penyangkalan atas parahnya pandemi yang dapat terjadi di negara kita hari ini gitu.
dan pada akhirnya misleading information itu ataupun akses atas informasi tentang bagaimana berbahayanya pandemi ini tidak berjalan dengan maksimal karena penyangkalan tersebut juga berasal dari pemerintah itu sendiri. Nah, maka tadi saya sangat sepakat ya dengan pernyataan Bang Gama bahwa harus ada refocusing APBN, dan semestinya Presiden sebagai pemimpin tertinggi negara itu harus bisa mencabut kebijakan tersebut. Jadi semestinya bukan ditunda, karena kita tahu bahwa Kimia Farma katanya menunda vaksin berbayar ini, tapi vaksin berbayar itu harusnya dibatalkan dan kebijakannya dicabut. Jadi penundaan bukanlah sebuah solusi, penundaan bukanlah sebuah jalan keluar, tetapi pembatalan atas vaksin berbayar ini seharusnya dicabut. Karena jika tidak, pada akhirnya kita tahu bahwa sebuah prioritas yang timpang di tengah pandemi ini dan bagaimana pemerintah tidak memfokuskan membentukkan kebijakan lewat bagaimana situasi sosial dan juga hak sipil dan politik, hak atas kesehatan masyarakat, akses atas healthcare ataupun pelayanan kesehatan yang baik itu tidak dilaksanakan sejak awal, tapi tetap berpacu pada ukuran ekonomi dan pembangunan, maka kita bisa katakan penanganan pandemi di Indonesia hari ini bisa dinyatakan gagal dan negara harus meminta maaf. Apalagi di tengah carut-marutnya pendekatan kebijakan hari ini soal penanganan pandemi, Indonesia malah menambahkan lagi satu masalah tentang vaksin berbayar ini. Jadi saya rasa kita bisa melihat bahwa terdapat kegagalan yang cukup besar dari pemerintah dan juga adanya rasa antipati bahwa tidak nyawa masyarakat hanyalah sebagai angka statistik saja, dan mencari keuntungan sebisa mungkin di tengah kesempitan ataupun kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat. Jadi masyarakat sudah jatuh, tertimpa tangga, tertimpa tembok, tertimpa segala macam hal di tengah pandemi ini, dan pemerintah sepertinya abai dengan hal tersebut.